Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, and how are you today? Kakak harap kalian baik dan sehat. Oke, malam ini kita akan belajar tentang preposition of place. Nah, kita langsung masuk saja ke pelajarannya. Nah, ini contoh-contoh dari prepositions of place. Kita mulai dari yang pertama. Jadi di gambar ini, kenapa saya kasih gambar? Supaya kalian lebih mudah untuk memahami prepositions of place. Oke. Behind. Di belakang, seperti gambarnya, bola di belakangnya kardus. In front of, di depan, bola berada di depan kardus. Selanjutnya, next to, di samping, bolanya berada di sampingnya kardus. Oke, selanjutnya between, di antara, bolanya berada di antara dua kardus. Nah, ini kardusnya cuma boleh ada dua, nggak boleh lebih kalau kita mau gunakan between. Kardus atau benda yang lainnya cuma dua. Nah, kalau misalnya di antara tapi jumlahnya banyak, misalnya kardusnya banyak, itu kita nggak boleh pakai between. Jadi between hanya khusus di antara dua benda. Next, near. Di dekat. Jadi near itu artinya adalah di dekat. Oke, selanjutnya above. Di atas. Bolanya berada di atasnya kardus. Below. Di bawah. Selanjutnya lagi in. Nah, seperti kalian bisa lihat, bolanya berada di dalam kardus. Jadi kita bisa pakai prepositions of place yang in, di dalam. On, di atas. Nah, ini tadi kan above juga artinya di atas, on juga artinya di atas. Tetapi apa sih yang bikin beda? Kenapa di atas harus ada above dan juga on? Nah, kalau above, kita bisa lihat dari contoh gambarnya, bolanya itu tidak langsung menempel di kardusnya. Jadi masih ada rongga udara yang memisahkan antara kardus dengan bola. Tetapi kalau on, bolanya itu nempel di kardus. Nah, kalian pasti paham setelah melihat gambarnya ini. Nah, ini untuk mempermudah kalian untuk menghafal. Nah, kalian bisa capture ini untuk belajar kalian. Capture itu apa? Screenshot. Nah, jadi on di atas, in di dalam, under dan below. Nah, ini artinya juga sama, di bawah, tapi penggunaannya berbeda. Nah, kalau under itu untuk yang bendanya itu tertutupi. Contohnya, uang
berada di bawah bantal. Nah, uang ini ditutupi oleh si bantal ini. Jadi kita bisa pakai under. Contohnya lagi, anjing itu berada di bawah mobil. Nah, kita bisa pakai under juga. Jadi bahasa Inggrisnya, the dog is under the car. Dan yang below itu contohnya, garasi berada langsung di bawah kamar tidurku. Nah, itu kita bisa pakai below. Nah, selanjutnya in front of, di depan sudah tadi ya, next to, di samping. Next. Between dan among. Oke, itu bacanya among. Among. Itu artinya juga sama, di antara, tetapi seperti di gambar tadi, between itu hanya boleh di antara dua benda saja. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya, di next slide. Kalau among itu berada di antara orang banyak, misal berada di antara benda yang banyak, lebih dari dua, itu kita bisa pakai among. Oke. Near, above, behind, around. Nah, ini ada baru lagi, around. Around artinya di sekeliling. Jadi, cewek ini berada di antara banyak orang, contohnya Anne is among her friends. Nah, di sini karena banyak teman-temannya, jadi friend-nya ini kita tambahin S. Jadi, menunjukkan bahwa di antaranya itu lebih dari dua, atau lebih dari dua. Jadi banyakkan orangnya. Jadi itu perbedaan antara between dan among. Nah, ini penggunaan prepositions of place dalam suatu kalimat. Ada under dan below. Nah, in juga on. Oke, kita mulai dari under terlebih dahulu. Jadi itu gambarnya lucu ya, soalnya ada anjing dan atasnya ada tulang. The bone is above the dog. Nah, kita cari dulu prepositions of place-nya itu yang mana, the bone atau is atau above atau the dog. Nah, sudah pasti above, artinya di atas. Jadi tulang berada di atas anjing. Seperti di gambar, memang tulangnya berada di atasnya anjing. Nah, kita bisa pakai prepositions. Dari gambar itu kita bisa membuat dua kalimat menggunakan prepositions of place. Nah, yang satunya kita bisa pakai under. The dog is under the bone. Anjing berada di bawah tulang. Selanjutnya below. The blue dog is over the fire hydrant. The blue dog, anjing biru berada di atas keran kebakaran. Kita bisa pakai over. Lalu kalimat yang kedua, the fire hydrant is below the blue dog. Keran kebakaran berada di bawah anjing biru. Nah, ini karena
berjaraknya seperti yang slide sebelumnya, yang tabel itu berjarak karena gambarnya ini berjarak, jadi kita bisa gunakan below. Oke, selanjutnya in. Artinya apa tadi? Di dalam. Oke, good. Yang pertama, the dog is in the bed. Prepositions of place-nya tentu yang in. Good. Anjing berada di dalam. Maksudnya itu berada di dalam selimut itu. Oke. Kasur mungkin ya itu. Oke. Bisa kasur. Anggap saja selimut lah ya, itu teksnya memang. Yang kedua, there is a thermometer in its mouth. Ada sebuah termometer di dalam mulutnya anjing. Nah, begitu. Oke. Next, on. Di atas. The dog is on the table. Karena di atasnya itu anjingnya nempel dengan meja, jadi kita bisa gunakan on, bukan menggunakan above. Anjing berada di atas meja, seperti yang dilihat di gambar. Lalu yang kedua, the woman has dog saliva on her. Nah, saliva itu apa sih? Saliva itu air liur. Jadi artinya perempuan mempunyai ada air liur di atas perempuan itu. Maksudnya itu di atas mana? On juga bisa digunakan untuk suatu permukaan. Nah, permukaan kulitnya perempuan itu. Jadi sampai sini paham kan? Oke, kakak harap kalian paham tentang prepositions of place. Oke, selanjutnya in front of. Di depan. Anjing berada di depan laki-laki. Nah, sebenarnya kita bisa pakai dua kalimat. Kalimat yang pertama, the dog is in front of the man. Anjing berada di depan laki-laki. Atau kita bisa juga gunakan prepositions of place yang lain. Contohnya, belakang, bahasa Inggrisnya adalah behind. Jadi bisa juga the man is behind the dog. Nah, kita bisa gunakan gitu juga. Oh, ini sudah. Oke, yang selanjutnya behind. The dog is behind the postman. Anjing berada di belakang tukang pos. Seperti contoh yang sebelumnya, cuman bedanya laki-laki dengan tukang pos. Oke, selanjutnya next to. Nah, next to artinya berada di samping. Artinya di samping. Jadi anjing berada di samping tulang-tulang. The dog is next to the bones. Nah, kenapa kok bone-nya yang di slide sebelumnya, di gambar sebelumnya kok nggak pakai S tetap? Nah, seperti di sampingnya ini, the bone-nya kok nggak pakai S, padahal sama-sama artinya tulang. Nah, perbedaannya adalah itu tulangnya yang next to itu tulangnya banyak, jadi kita perlu tambahin S di bone-nya itu. Tetapi kalau yang di between, the bone-nya itu tulangnya cuma satu, jadi tidak perlu ditambahin S. Nah, itu penggunaan atau penambahan SIS dalam suatu noun atau kata benda. Tulang itu termasuk ke kata benda kalau di bahasa Inggris. Oke, jadi next to itu berada di samping. Lalu selanjutnya between, di antara. Nah, tadi kan sudah ada ya, di antara, between.
dan emang. Nah, ini cuman ada 2 anjingnya, jadi kita bisa pakai between. Kalau anjingnya banyak, berarti kita pakai emang, atau lebih dari 2 kita pakai emang. The bone is between the 2 dogs. Nah, tulang berada di antara 2 anjing. Ya, 2 anjing. Bukan 2 anjing. Oke. Itu tadi pelajaran mengenai prepositions of place. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti kita tanyakan ke kalian, bisa tanyakan ke saya. Oke, see you, dan saya harap kalian paham dengan penjelasan saya tadi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening.